Sport dan juga Rans Esport. Yes, disusul oleh ada teman-teman dari SES Alphaik, Saran GPX, ada Island of God, ada The Prime Esport, ada King Esport, dan juga ada Drang. Di area map Bermuda, kalau kita melihat di sini sudah ada pesawat yang datang. Coba kita lagi lihat di mana sudah ada satu coverage juga dari seorang Skap menggunakan double vektornya. Kita lihat sudah ada pergerakan yang cukup baik. Sudah ada Abang hati-hati, ada jump shoot dari arah balik pagar. Oh my god! Tindir berhasil mendapatkan dua member sekaligus dari DG. Ini dia, Mori, bisa kesalah diri. Oh my god, critical damage. Oh my god! Terdengar hujan bakalan mencoba untuk dimajuin. Ini dia, oke. Sudah ada satu penggunaan vektor yang digunakan juga. Oke, berduel. Pasti ternyata dari seorang barat tidak mempunyai pilihan lagi. Oh, melemparkan granatnya. Berhasil mendapatkan korban dan Aimshot dipulangkan ke arah lobby. Ini dia, satu training yang mahal tentunya untuk Aura Ignite. Kehilangan satu hammer carry-nya, di mana sudah ada Adam juga yang bakal coba untuk berada di depan. Masih coba untuk dilemparkan granat, tapi di sini dua pemain dari SES Alphaik pun juga ingin mempertahankan posisinya dan mengusir teman-teman dari Aura Ignite. Oke, flashbang hati-hati, namun ternyata granatnya masih jauh dari posisi seorang Adam. Ya, kali ini bakal langsung dimajuin aja dari seorang Adam, dan itu dia berhasil untuk dikenapkan oleh Tyler dan langsung di-confirm killer. Ada Krisa sendirian, kita bakal lihat Aura Ignite untuk kedua. Di mana ada Iki juga yang ternyata masih terhalang oleh keluar, tapi di sini Iki sudah mulai terpantau. Rama cukup kesulitan untuk backup dan sudah ada Iki juga di mana Rama berhasil mendapatkan satu resisten. Heyu dengan satu manuvernya menggunakan M79-nya berhasil menjatuhkan satu lawannya, dan di sini Rama pun berhasil menculik satu member dari dekat, dan ini menjadi satu sukar kill yang dimana Rama harus mengalami kerugian yang besar dari teman-teman Rans Esport untuk langsung jatuh. Dibuka juga oleh Sakap juga dari Legalon, bahkan coba berpindah lagi, repositioning lagi, dan ternyata Batman akan kembali untuk regroup kepada teman-teman di sini. Ya, di mana juga posisi dari teman-teman GPX Siren atau Siren GPX ini benar-benar kejepit. Di posisi sebelah kanannya itu juga ada teman-teman dari Kings Esport, yang dimana Kings Esport juga memantau pergerakan dari kedua tim yang lagi firing. Dan benar aja di sini juga kita bakal lihat dari Ayo sudah mengeluarkan F79-nya ke arah teman-teman dari IOG, berhasil untuk mendapatkan IOG Azril kali ini. Itu dia pelontar langsung dilemparkan, tapi ternyata masih bisa untuk diblok oleh Krono yang diaktifkan. Oke, Jafra memberikan satu tappingan dengan satu SPD, tapi Bion berhati-hati di sana pelontar bakal coba dibalas lagi, ternyata berhasil di ending. Satu pemain dari IOG di mana Azril pun di belakang lebih juga Ayu. Di sini juga bakalan coba untuk bertahan, dan ternyata nggak bisa juga. Amerta bakal coba juga melakukan satu fight dengan dua member dari teman-teman IOG. Sudah ada Krono juga yang dibuka. Kita lihat juga tuh RR9 juga bakalan coba untuk terus memberikan satu distraksi. Karsu dipegang juga, tapi sudah ada Amerta menjatuhkan seorang Lord dan dipulangkan. Ini dia kondisinya 2 versus 2 antara IOG dan juga The Prime, di mana sudah ada telanan juga yang terus memantau, tapi kita berbicara di mana GPX pun juga sudah mulai terseok-seok karena adanya satu rush yang dilakukan oleh kedua tim dari RRQ dan juga Kings, di mana Bonafide juga akan menyusul dan akan mengganggu peperangan yang terjadi, di mana sudah ada seorang legal juga menggunakan M249 terus melakukan spray down. Jafra pun berhasil mendapatkan satu pemain dari Amerta, tapi Siren GPX dipukul di peringkat ke-8. The Prime pun juga menyusul, di mana sudah ada legal juga yang langsung menargetkan teman-teman dari NXL Liga Game. Oke, kita lihat juga dari legal masih coba untuk memantau, memberikan satu tembakan demi tembakan, tapi ternyata legal itu dia terkena headshot dari seorang Jar menggunakan SPD-nya. Jar sendiri bakal coba untuk turun, tapi ternyata pelontarnya langsung saja dilepaskan tanpa arah dan tujuan yang pasti, dan ternyata RRQ tereliminasi di peringkat ke-7. Oke, 6 tersisa. Kita lihat juga zona yang sudah mulai update ke arah tengah dan akhirnya tidak menguntungkan siapapun, dan Island of God pun juga dipulangkan di peringkat ke-6. Ya, kali ini tersisa 5 tim 15 yang live, di mana teman-teman NXL sangat on point. Itu dia dari Gateball bakal mencoba untuk nge-tapping ke arah depan, tapi selain berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Drarix juga berhasil untuk men-knockdown Thanos, dan ini dia dari Drarix tersisa 2 orang aja, di mana 2 orangnya bakal langsung dipulangkan ternyata dari teman-teman Kings Esport, Pak Revo. Itu dia, kita lihat di sini Fung masih coba untuk berupaya melemparkan granat, tapi tidak kena siapapun. Gardu sudah diculik dari arah kejauhan, apakah masih bisa untuk diselamatkan? Juga dijam dengan tapi ternyata masih belum kuat untuk menjatuhkan pemain dari Dranix, walaupun Arul berhasil untuk diselamatkan, tapi kalau kita juga berhasil mendapatkan seorang Alvin G dan dipulangkan ke arah lobby. Oke, nih UFV juga sudah diaktifkan
diaktifkan, langsung reveal posisi-posisi dari pemain-pemain tersisa juga. Jar Bonafide. melakukan strafing juga, tapi granat hati-hati Kimba terkena. Satu hit lagi, 20 health point sudah mulai dimiliki oleh teman-teman dari seorang NXT Liga Game, di mana seorang Kimba pun Oke. juga masih berputar-putar, masih coba untuk menggocek di area satu. Pelontar. Saat musuh juga pelontar juga masih belum Pelontar miss. lagi. Itu dia, Itu. dua pemain dari Kimba berhasil jatuh, dan ini dia satu ending dari seorang gardu menggunakan M249-nya langsung saja melepaskan tembakan, dan akhirnya Bonafide di peringkat ketiga. Ini dia granat bakal coba untuk spamming, Oke, dan gardu. itu dia masih bisa lewat, dan ternyata masih cukup jauh juga. Di sini pelontar sudah bakal coba dikekek, Ayo dong. dan ternyata masih miss juga. Oke, di sini sudah ada satu ras juga dari seorang Jar, dan juga Razor sudah Granat. mulai terjatuh, bakal coba untuk dia Gardu. ternyata granat. Hati-hati, Gardu. ini dia masih ada kesempatan. Wow, Ternyata gardu. NXT Liga Game-nya dipulangkan oleh teman-teman dari Granix Esports. Wow, what the movement dari seorang Granix Gardu berhasil untuk menjadi save the day dari teman-teman Granix Kita let's go, panas kalah hari. Yang mana sepertinya kali ini pesawat juga akan bergerak dan membawa para survivors kita yang bakal bertanding pada malam hari ini di ronde kedua. Mungkin gue berharap pesawatnya bakal tengah siap begitu seimbang. Di sudah ada pertempuran. Kali ini ada Pion yang masih belum bisa selamatkan. Jafra bakal bersiap dimajuin, langsung ada Krono jalakan, dan Jafra masih bisa nge-counter dengan M60-nya tanpa kekurangan kembali darahnya. Melihat perjalanan depan sudah ada 2RR9 yang bakal terketel di bawah sebuah gluwal. Lord juga melepaskan tembakan, nah Iyunya juga tumbang lagi Lord kali ini berhasil mendapatkan Krononya, dan ternyata dari TP menyisakan satu membernya saja. Banyak banget M60. 2RR9 yang kali ini coba turun ke arah bawah dengan mini ujinya menembak, ternyata rata. Tumbang oleh Island of Gods di Joget Bani. Dari Liga Esports sudah akan bertemu dengan seorang Jar yang dimana berhasil mendapatkan kepala di atas bukit, yang dimana sudah dijatuhkan 3 orang sekaligus Ya dari DG ampun. Fury. Sini Bigan. Ya ampun, ini dia sang kapten dari DG Esports yang berhasil menumbangkan 3 orang sekaligus dengan senjata Kingfisher-nya. Bakal nge-call juga menuju ke arah rekan-rekannya untuk segera melakukan rush mendekat menuju ke arah pertahanan dari NXT Liga Game yang berhasil nge-counter pergerakan dari lawannya. Fori malah terancam. Deadpool-nya berhasil mendapatkan kapten Fori di sana. Satu orang yang bakal coba selamatkan terlebih dahulu, sementara Brianyo semangatnya kali ini melepaskan tembakan menuju ke arah lawannya. Bersama dengan hasil 80 menembak menuju ke arah Krono, karena dari tim NXL juga di sana ada beberapa member yang tumbangkan. Brian juga tumbang, dan malah kali ini menyisakan Ikam sendirian. What happened? Vektornya Ikam berhasil mendapatkan satu, tetapi sulit untuk Ikam sendirian di dalam Krono, dan tumbang DG Esports. What happened? DG Esports, ya ampun. Wow, DG Esports tadi udah berhasil mendapatkan momentum, di mana DG Fury tadi dengan SC-nya berhasil menjatuhkan. Menuju ke tengkorak bagian atas, Strawhead berada di garis terdepan melemparkan beberapa granat. Kali ini masih ada Krono yang bisa memblok ledakan-ledakan dari seorang Strawhead. Tapi kerugiannya kali ini dari tim Aura Ignite, semua resource Krono yang sudah dimiliki sudah digunakan semuanya. Kali ini satu orang tumbang juga dari Kings. Ayo kita akan maju terlalu jauh, memasangkan sebuah glownya kali bakal bersiap kembali dengan sebuah granat. Ada Rolls dan terkena tembakan dan meledak. Belum berhasil ditembangkan. Mervin di arah lain berhasil menekan beberapa player dari tim NXT Liga Game. Tapi kita berpindah kali ini dari Kings juga bakal melakukan perlawanan menuju ke depan sana. Dari sana Gazel menuju ke depan sana. Ada Ameknya ternyata juga tembangkan dibalaskan kali ini. Adamnya bakal coba turun di bawah Danger Zone. NXT ternyata harus ditumbangkan. Lagi-lagi sayang sekali hanya bisa naik di game pertama saja seperti di ronde atau di match sebelumnya. Tapi kita masih belum berpindah lagi. Kings bersama dengan Aura Ignite masih sama-sama kuat, masih ada Glowly pasang, bahkan ternyata malah Aim God yang tumbangkan oleh Maybe, dan ternyata malah dipulangkan menuju ke arah lobby di end langsung. Yang kembali granat disiapkan masuk di sana, tetapi namun masih belum bisa untuk mendapatkan satu player pun dari Aura Ignite. Bung Efor, Ini dia seorang Legalot berhasil mendapatkan satu knockdown dengan granat di mana ada bakal coba untuk menyelimuti teman-teman juga untuk di reverse, tapi sudah ada gempuran, sudah ada agresi juga dilakukan di mana August yang menjadi pemain tersisa ternyata sudah harus dipulangkan di peringkat ke-9. Oke, kita lihat juga teman-teman dari King sudah mulai melakukan pertempuran di mana sudah ada juga 4 pemain dari anarki yang menumpuk, dan akhirnya Strawhead dijatuhkan dengan shotgun tekan yang dimiliki oleh seorang Legal, di mana Kezel juga menyusul terjatuh di sana. Bigan. satu lagi Dix yang tersisa kali ini malah jadi kerugian untuk Aura Ignite dan juga Kings Esports. Tetapi RRQ Ares berhasil mengambil momentum dari clothing yang bertempur. Satu
masuk kill juga kembali didapatkan lagi oleh RRQ Hades. Di arah lain sudah ada Lord juga bertempur bersama dengan para player dari Siren GPX. Justin juga sudah tumbangkan Maybe. Berhasil mendapatkan Kezel. Jafra juga tumbang bersama dengan Bion lagi-lagi. Di arah kejauhan sana Sirennya tumbang, tapi Sen juga masuk sebagai third party. Menjadi perhara dalam keharmonisasian pertempuran yang terjadi. Tetapi Sen berada di luar zona, kali bakal masuk terserah juga oleh para player dari tim Bonafide di arah depan. Thanosnya udah gak punya keluar lagi. Coba digulung lagi, hanya bisa memanfaatkan beberapa pohon yang ada di arah depan sana. Lagi tiduran, ya ampun, mengcacing gaming. Ada kakinya kelihatan, itu masih bisa pasang keluar kembali di arah lain. Sesnya tumbang. Ini juga bakal jadi sebuah kebangkitan untuk Rans Esports tentunya. Berhasil masuk ke keempat besar. Iki yang menjadi mendapatkan triple kill. Kali ini sudah mulai berdekatan bersama dengan para member dari Bonafide Esports, Bung Evo. Itu dia, dimana kita masih melihat POV dari teman-teman RRQ yang masih getol banget untuk dari seorang Nix yang bertahan. Itu dia kelihatan, hati-hati tertimpa satu summon drop juga dan ternyata masih bisa untuk mendapatkan kompon permanen. Tapi kalau kita lihat juga posisi dari Kings benar-benar sulit untuk bisa melanjutkan masuk ke arah zona selanjutnya, dimana Bonafide dengan 0 poin masih bisa mendapatkan zona selanjutnya, Bigan. Yap, masih dengan 12 orang yang masih survive kali ini. Tetapi memang kalau kita ngelihat zonanya, tidak ada satu tim pun yang ada di dalam zona. Dix juga sudah tergigit zona, dia nggak bisa nembak dari jarak kejauhan. Karena memang di sini dia pakai double vector. Kali ini dari tim Rams sudah mulai terlihat oleh seorang Jars. Menembakkan pelurunya dengan ACAG menuju ke arah seorang Marsha di harapan sana. RRQ Hades masih menjadi point of view. Dan kali ini sudah mulai lepas kembali tembakan, zonanya menyusut. Sudah mulai saling bertukar tembakan. Melvin Sutia begitu deras yang diterima. Sudah mulai tertembak. Udah ada smoke grenade juga yang di-setup. Kali ini Kingsnya ternyata harus tereliminasi dengan sendirinya. Menumpuk di balik sebuah mobil. Mervin terlalu tinggi ternyata. Orang juga rata. Rans Esports-nya tumbang di posisi ketiga. RRQ Hades dan juga Bonafide Esports kali ini. Galvin J-nya tak bisa untuk berbuat banyak lagi. Rehannya bakal masuk menuju ke arah pertahanan lawan dengan vektornya Kronos dinyalakan, tapi ternyata Josh ketumbangkan. Rehan langsung melakukan ending bersama lawannya. Coba dipasang kembali golnya. Harus ada waktu untuk mengeluarkan kita. Maybe juga masih mau ngalah. Rehannya cukup kesulitan dan buya untuk RRQ Hades. Wow, congratulations untuk teman-teman dari RRQ Hades yang berhasil mendapatkan poin kill yang banyak banget. Yap, ini dia pesawatnya sudah terbang. Membelah atas dan bawah dari map Purgatory itu, Bimbo. Iya, dari arah Firewolves menuju ke arah 4G kali ini seperti Ketika ingin turun ke arah yang lain, tapi RRQ Hades kali ini harus menumbang Romeonnya seorang Jack. Oh my God, melepaskan tembakan bola, masih bisa mendapatkan knockdown-nya. Oh my God. Dan juga tumbang. Maybe kali ini berupaya membalaskan dengan shotgun killnya. Ya ampun. DG Esports-nya rata lagi, kok bisa? Tolong. Wah. Save the day dari seorang e-sport. Ya ampun, la ilah, kok mau-maunya berenang kayak gitu ya. Kita melihat rotasi dari Rans Esports kali ini sudah mulai terlihat posisinya oleh para member dari tim Auda Ignite. Tetapi sepertinya mungkin rendering yang terlalu jauh dan menyulitkan untuk tim Auda. Karena di atas sudah ada King juga, suara tembakan sudah mulai terdengar kali ini. Backnya bakal masuk ke suara atas kali ini melepaskan tembakan dengan senjata kencang terus. Tumbang satu orang dari Tranik, bahkan kartunya terknackdown. Biar juga kali ini sudah terending. Razor, aduh ya, mungkin banyak tembakan dari arah King sepertinya yang mengambil pertengahan dari arah atas. Dan kali ini dari Tranik misalkan 2 member saja. Bahkan IOG pun kali ini juga ikut-ikutan campur aduk di area rumah berang-berang dan Udah nggak ada. ini nggak tahu nih kayaknya. Oke, sudah mulai terlihat arrohnya si bocil. Kita harus tumbangkan. Jars. Ditumbangkan dipulangkan ke arah Jars. Ketika masuk di arah dalam masih ada satu member dari NXL yang Granat. masih ketahuan. Razornya terlihat oleh seorang Legalot kali ini disuruh tembak dengan VSS-nya. Dan bakal diras tentunya. Gak bakal dikasih ampun Razor. Bakal disegel bayan aja sepertinya oleh para member dari arah Hades. Coba diras ke arah bawah menuju ke arah Razor sendirian. Masih mengotak-ngatik area rumah kali ini di arah kolong rumahnya. Razor sendirian, kebingungan, kesulitan diupdate oleh 2 tim sekaligus. Bahkan NXL juga ada di arah dalam yang sudah mulai bertempur dan Razor tertembak kali ini. Dan Vija masih bisa mendapatkan seorang Pac-Man kali ini berupaya untuk melakukan perlawanan. Oh my God. Razornya masih bisa mengurung dirinya dan Vija-nya masih berupaya. Bakal ternyata masih bisa dapat 1 kill. Coba dihajar, Jarnya berhasil menumbangkan Tranix. Tetapi kali ini Vija-nya juga dari NXL juga sudah tumbang. Sayang sekali
Pac-Man harus sudah sempat terculik terlebih dahulu oleh seorang TVJ dari NXT Liga Game di arah lain. Ada Island of God juga yang sudah mulai bertempur begitu. Yoi, dan kali ini Kings sepertinya banyak banget kehilangan momentum ya di bawah sana. Dan kali ini dari Kezel sudah mencoba untuk tapping 1-2 Bareta yang sudah dikeluarkan dari peluru panasnya Bareta yang dari seorang Kezel Kings. Pelontar Justin berhasil mengeserang Azil 25 secara coba diras langsung ke depan. Kembali dilontarin. Masih ada Krono. Tapi Rama di arah lain sudah ditumbangkan seorang Amerta. Diras kali ini Vector yang akan Dirnya masuk. Azil di arah belakang sudah ditumbangkan. Ada Jafra di belakang. Ya kali cukup menyulitkan. Coba mundur terlebih dahulu. Dirnya bakal diselamatkan terlebih dahulu kali ini. Masih bisa untuk diselamatkan. Masih bisa di-revive. Pion yang sudah tidak tertolong lagi. Dan Jafra kali ini bakal lakukan jemput ke arah seorang Link. Pelontarnya masih bisa lagi. Jafranya juga tumbang sayang. Seribu sayang. Ayo tumbang di posisi 9. Masih belum selesai. Karena kali ini masih ada Ses Alpha yang bakal menjadi target untuk cairan GPX. Masih ke dalam zona. Vertiga juga berani kali ini lawan 4. Extender mengelemparkan tapi Bong berhasil menemukan satu orang lawannya kali ini. Kembali. Baron juga masuk dengan vektornya tumbang 1 bahkan 2 dan rata. Begitu saja oleh Ses Alpha Inguat Defung. Aura kali ini juga bakal bertempur tapi cukup kesulitan. Sudah tergigit zona. Ada mereka double AWM-nya. Di arah depan sudah ada orang dan Gun. Pak Gun kali ini sendirian jumpshot-nya berhasil mendapatkan kill tetapi rekan-rekannya tidak mampu untuk diselamatkan kembali. Memasak sebuah close lagi. Melihat ke arah depan. Pertempurannya tidak kunjung usai Bimimbun. Yoi, dan kali ini dari Guns yang tersisa seorang diri bakal mencoba untuk medkit terlebih dahulu. Di sisi lain teman-teman dari RRQ Hades harus terpulangkan di posisi keempat, kelima. Tersisa 4 tim aja kali ini. Dan itu dia dari Guns bakal mencoba untuk melemparkan satu granat masaknya. Ya ampun, ternyata ada granat gede juga berhasil menumbangkan 3 member sekaligus dari Kings Esport. Bonafide lagi-lagi cukup mendominasi. Untuk kali ini granat lagi menuju ke arah bagian di arah bawah sana yang bakal coba untuk melarikan diri. Tetapi zonanya begitu terpental menuju ke area perairan. Ini dia Guns juga yang ternyata harus sudah tumbang. Yoi, dan kali ini tersisa 2 tim aja di mana ada teman-teman dari Bonafide dan juga dari Ses Alphaing yang berada di antar seberang. Mereka sama-sama nggak mendapatkan posisi zona karena zonanya sendiri ada di tengah laut nih kan. Hari-hari Ses lagi sama Bonafide kali ini Jojonya berupaya untuk masuk tetapi tembakan spray dari tarik. Jojonya tumbang gedenya juga terdondot. Dan Fung sendirian lagi kali ini melepaskan tembakan, melakukan ending. Tapi Fungnya cukup sulit. Bara bersama dengan seorang Fung kali ini berupaya untuk yang mendapatkan punya kembali. Calvin juga gak mau kalah. Calvinnya tumbang dan Just Nine kali ini masih bakal melepaskan tembakan. Udah sulit, mati. Satu orang lagi. What the Fung, sulit sekali. Dan lagi-lagi Bonafide-nya berhasil mendapatkan Buya. Yeay, ini dia Buya untuk teman-teman dari Bonafide di match day kedua Free Fire Master League Season 4 Divisi 1. Lagi Akan membagi cukup rata untuk teman-teman kita atau justru masih bisa melakukan upaya untuk early fight di beberapa map, tapi sudah ada juga yang terlihat di mana observasi GPX yang sudah melakukan split position dan berhati-hati AM Guard di sana sudah mulai terkikis darahnya dan hampir nyaris banget kalau tadi AM Guard melakukan trading damage dengan cukup banyak itu akan menjadi satu kerugian untuk teman-teman dari Aura Ignite. ya, di mana juga sebenarnya di sini Raw juga masih mencoba untuk menahan ya. Jadi ini bisa satu kuncian dari Aura Ignite. Dia nggak mention bahwa di depan sana tuh ada Raw yang sudah memantau. Dia bakal mencoba untuk visionnya ke arah atas yang dimana sebenarnya tadi tembakan-tembakan itu sudah digerus sama teman-teman dari GPX, yaitu teman-teman dari Justin dan kawan-kawan. Dia nggak tahu bahwa di depan sana memang ada Raw yang memang mencoba untuk menahan aja. Apabila misalkan dari teman-teman Aura bakal maju ke arah mereka, itu sudah siap banget dari Raw-nya dan bakal langsung di cover. Juga berhasil menjatuhkan Jar. 3 pemain dari NXT Liga Game juga sudah diamankan oleh seorang Beyond, di mana sudah bakal coba untuk di ending tapi ternyata masih coba untuk disandra. Beyond pun juga sudah mendapatkan point kill yang dimana Azrael langsung saja confirm kill juga. Dan Mas Beyond juga sudah mendapatkan 10 PG juga yang berhasil untuk dipulangkan ke arah lobby, menyisakan satu member dari NXT Liga Game yang masih bertahan dan untuk bisa tamu yang dimana di sisi kirinya Heyu mendapatkan satu knockdown dengan granat yang langsung dimasak dan ternyata langsung di ending begitu saja. Rono sudah dibuka, Rimzi membuka satu agresi dengan menggunakan keluaran cepat dan granat pun juga udah dilemparkan tapi ternyata masih cukup jauh dan sudah ada upaya tarik mundur di mana seorang Beyond dan juga Jafra yang akan meninggalkan area tersebut tapi ternyata masih bisa untuk dipantau sepertinya kayaknya dari teman-teman dan The Prime
itu dari Rans Esport, Bang Evan. Ini dari Jafra udah maju salah, mundur salah, udah nggak bisa lagi kemana-mana. Dan Rans Iki memilih untuk tidak terlalu mengejar, mendapatkan headshot di mana Aura Guns juga membantu melakukan satu tembakan di mana Razor udah keras dari seorang Amek. Arul pun juga udah terjatuh dan juga ada penyusul di mana Aimgun masih berputar-putar, masih ada karena untuk diaktifkan Arul di sini. Dan ternyata Arul dan juga Black kombinasi dua player. Aduh, Justin sudah mulai keculik dan di mana sudah ada dua pemain tersisa di mana Wings dan juga Raw masih coba untuk terus melakukan trading damage, tapi ternyata Arul mendapatkan satu backstep yang cukup baik di mana sudah bakal coba untuk dilindungi, bisa saja bakal coba untuk diselimuti sang kapten dari Kings dan juga Raw memilih untuk terjatuh di arah luar zona, tidak mau memberikan point kill dan juga Kizel sudah memberikan tappingan menggunakan AC-nya juga. Raw sudah tereliminasi juga di luar zona dan Wings mendapatkan satu POV, satu arah tembakan yang cukup baik dan akhirnya pun Wings tereliminasi juga, Bibi Mbun. Oke, kali ini tersisa 6 tim aja, 19 yang left, gimana teman-teman dari Kings berhasil untuk mendapatkan posisi zona enak dan ada obstacle permanen juga yang sudah Di mana Rans Esport bakal menahan pergerakan dari teman-teman RRQ, coba untuk memberikan space ruangan untuk teman-teman dari Rans bisa menataki teman-teman dari Dranix yang sudah mengamankan lebih dulu. Dan Deadpool itu dia lagi nge-front dan ternyata ketahuan begitu saja oleh teman-teman Rans Esport, di mana sudah ada juga Legalot yang udah menusuk lebih dalam dan ternyata terjatuh dengan double pressure yang digunakan. Baby bakal coba untuk berduel langsung memenangkan, ternyata terbacok oleh seorang Masya dengan penggunaan senjata sintenya, di mana juga seorang Iki bakal juga sudah terkenok atu, di mana juga sudah ada Rama yang akan mencoba untuk healing terlebih dahulu, di mana Rama sudah tergigit oleh zona juga. Bom, hati-hati di sana, granat sudah bakal dilemparkan dan Black pun terjatuh. Razor masih cukup untuk kalau tidak, ternyata Dranixnya juga rata oleh teman-teman dari Rans Esport. 3 tim tersisa di mana Strawhead mendapatkan seorang Calvin dengan granat yang dimasak dan menyisakan 2 member dari Rans Esport untuk bertahan di circle kecil ini, Bibi Mbun. Oke, dan kali ini sepertinya dari Ras Marvin bakal mencoba untuk tapping ke arah depan sana yang dimana dia digerus ya. Itu dia critical damage sudah diberikan oleh teman-teman dari Bonafide yang dipulangkan. Marvin berhasil untuk nge-take down satu orang dari teman-teman Bonafide. Itu dia Bonafide, ternyata justru terpantau oleh penggunaan double sniper yang digunakan oleh Rama. Ini dia sudah mulai comeback dari seorang Rama menggunakan double sniper. Strawhead sudah mulai terpojok dan sudah ada jam sudah Marvin, dan itu dia untuk Rans Esport mendapatkan 10 poin kill. Congratulations untuk Rans Esport. Wow, luar biasa, ini dia finally teman-teman dari Rans Esport. Menuju ke area pertempuran, melihat siapakah yang berhasil merajai map panas kita kalah hari, Bung Evan. Itu dia tentunya dengan map yang panas kita akan juga melihat bagaimana Masih bisa di-revive lagi. Waduh, itu apaan sih tembakan dari Aimgun, tapi balik lagi sudah ada Legalot. Dia menculik dari arah atas. Aduh, sial dari orang ini. Kedua player tersisa dari tim Rans Esports tentunya bakal jadi sebuah kesempatan emas untuk tim DG Esports supaya Misalkan ada Iki yang mendapatkan satu tempat untuk berdiri, ini akan menjadi satu turn back point juga untuk teman-teman Rans. yang saja terbangkan, tapi kita berpindah ke arah Kings dan juga DG kali ini ikannya sudah mulai tertembak dari belakang untuk menemukan kembali pertempuran di arah dalam rumah. Orinya masih berhasil menemukan satu orang. Rawetnya tumbang juga. Roja bakal dicari kali ini dari arah dalam. Masih ada gol dari tim DG di sana. Roja juga pelit, tetapi one shot diberikan penjuara Abax dan langsung di end. Jadi end goal dan ternyata lagi-lagi rata, ya ampun. What the Dengan sniper sini diganti. Yoi, dari RRQ masih begitu kuat di area panggung, bahkan malah kali ini Island of Gods yang harus tumbangkan satu persatu, menyisakan satu orang yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan holding point nomor tadi Dranix sepertinya. Tetapi kita lihat dari anak Liga Game menyisakan Jar sendirian saja dengan vektornya, melihat 4 orang dari Kapak, 1 orang tumbang, 2 orang tumbang. Raja sudah rata begitu saja. Jar masih bisa melakukan perlawanan dengan buang volley pasang, melakukan ending terlebih dahulu, masih bisa berjuang sendirian melawan dari tim The Pride. Ternyata ini bukan GPX, bakal dihancurkan terlebih dahulu, tetapi jamnya bersabar, menggulung medkitnya, mereset kembali, masih ada waktu. Sementara di arah dalam di sana sedang melakukan revive, menggulung medkitnya lagi, menggulung dirinya kali ini di arah lain awal berhasil melakukan seorang backman dan The Pride. Ternyata ikut-ikutan kena pelontarnya seorang Jar kali ini, tetapi Jar dari NXL masih bertahan di
arah luar zona dan masih cukup aman. Tapi kali ini Dranix juga bakal masuk, bahkan Lord di sana. Aduh, palanya nongol Bukemon. Aduh, di sini Lord juga bakal langsung saja terapit oleh dua tim sekaligus, di mana Jar masih menunggu dengan double faktornya. RRQ sudah memilih untuk mundur ke arah belakang, di mana Black, di mana Arul pun juga sudah memasang satu glual di sana. Bonava juga tereliminasi dan juga ada backstep lagi yang ternyata Island of God di peringkat ke-7. Oke, di sini dari seorang Raja bakal coba untuk langsung eliminasi seorang NXL Liga Game yang menjadi peringkat ke-6, di mana sudah ada Maybe juga yang bertahan di arah satu supply Iron Draft juga yang dipasang, dan juga ada satu ukuran lagi dengan satu MP yang juga ternyata Pac-Man mendapatkan satu pemain tersisa dari Dranix, di mana sudah ada Maybe juga yang menjadi juga seorang juga sudah tereliminasi dengan keempat. Sudah ada tembakan lagi yang ternyata menjatuhkan member-member lawannya. Bara masih coba untuk menunggu, Fung juga masih coba untuk cover dari seorang Bara, dan ternyata masih ada teman-teman dari Kings yang menjadi satu last man standing, yaitu Mas Topi. Ini dia Mas Topi Jerami dari Kings Esport, benar-benar menjadi raja untuk timnya. Masih bisa membawa timnya menuju ke arah 3 besar, tapi pertempuran tidak bakal terhindarkan lagi karena kali ini dari RRQ Aris bakal masuk. Bara bakal menahan pergerakan dari RRQ di sana. Yo ampun, Maybe-nya tumbang, tapi Baranya juga harus sudah terkena down. Fungnya menyambut dari arah dalam zona menembak dengan Groza. Krono jalan kali ini dari sebelah kiri bakal datang, dan ternyata RRQ-nya tumbang. 1 lawan 1 kali ini untuk Ses dan juga Kings. Masih ada Gloli pasang, coba dicapsot, dan daily ini Buya untuk Kings Esport. Wow, congratulations untuk Kings Esport berhasil mendapatkan buyanya, walaupun Straw Hat menjadi pemain terakhir. Karena ini adalah match terakhir kita untuk di match day kedua. Dan jangan saling menjatuhkan tim lain pastinya. Dan ini dia, kita bakal lihat untuk arah pesawatnya sendiri dari masih berdekatan bersama dengan Transit. Ini dia dari Dranix yang harus sudah tumbang, nomornya bahkan Razor tersisa sendirian. Masih melepaskan tembakan, mendapatkan knockdown, tapi Dranixnya harus sudah rata. Begitu saja di hadapan Kings, the only one King. yes, ini dia dari seorang Kings. Kendaraan sudah mulai dilemparkan karena dalam rumah meledak sehingga ada Mevin tertembak juga begitu menyakitkan. Dan VJ bersiap, tetapi dari Run Esports mengambil satu compound kecil saja yang tentunya bakal digerebek. Bisa sudah mulai masuk kali ini. Ramanya bersiap, masih dengan MP40 dan bakal digerebek begitu aja. Assalamualaikum, punten telur. Dipasang lagi gluolnya, berupaya untuk bertahan. Tumbang 1, 2 orang kena dari NXL. Bakal diterobos langsung masuk. Krononya masih ada, coba di revive. Dihancurkan, satu lagi rata, ya ampun. Kok bisa gitu ya Ila? Belum selesai, ini dia terpartinya. Marsha dan juga Ramanya tumbang. Geng Kappa kali ini bakal menghantam Rans Esports. Pada belum mengalah, dan ya ampun. 18 di Rapan itu rata, dan ini dia terparti yang begitu mengesankan. Kita tarik ulur, dan ya ampun. Bukannya kena granat, malah kena danger zone. Lah kok bisa ini ini bukan lagi harinya buat TG. Belum kalah, sekarang udah kena danger, apalagi ya ampun, coba aja granat lagi ceder. Ampun, masih didapatkan oleh Galon, didapatkan juga, kembali diserang, dibombardir di Prianjo di area depan sana juga cukup kesulitan. Tumbang, Mori juga kena, satu lagi tentunya ini seorang Abang yang bakal sulit melawan satu squad dari RRQ Edis. Bakal kembali ending terlebih dahulu, Abangnya mengecek-ngecek, dibalik keluar, dan tumbang, ya ampun, ya ampun. Yes, ada Jojo juga di arah lain, berhasil untuk mendapatkan kill-nya. Tapi kali ini Aimber menarik, dia memilih untuk menggunakan senjata Cord yang bisa mengeluarkan zona begitu sulit. Wih, berhasil mendapatkan kill-nya, ternyata Aimber tertembakkan. Ada, bakal bermain untuk melakukan penyelamatan, tetapi gol yang memberikan yang terlebih dahulu. Bakal terus dan harusnya tereliminasi. Begitu saja di luar zona, Aura pun tumbang di posisi ke-8. Kings juga harus sudah tereliminasi di arah lain. Untuk mendefend kali ini dari IOG masih kurang beruntung harusnya, karena benar-benar langsung di lock posisinya oleh dari teman-teman The Prem. Mau nggak mau mereka harus menyelesaikan peperangan yang ada, tapi kali ini RRQ, Pac-Man dan Galon harus digerakkan dengan satu granat masuk dari seorang Justin. Menyisakan Maybe sendirian, ini dia ke Kapax yang begitu menyulitkan untuk RRQ. Ini sudah ada kejar menjadi balik sebuah trotoar. Jumpsuitnya sempat memberikan sebuah hanya musuh terayu juga sudah bertaburkan dari tim The Prime. Dorong sebagai IOG, biarnya jika terkadang Jafra tersisa sendirian dan juga tidak mampu untuk
melakukan perlawanan begitu banyak lagi. Untuk The Prime kali ini sejauh ini masih aman. Ya, karena benar-benar kalau kita lihat ya posisi dari The Prime sendiri sangat diunggulkan. Kenapa? Karena dia benar-benar masih menunggu pergerakan dari teman-teman EOG yang coba untuk masuk ke dalam zona. Dan itu sangat enak banget, dimana zonanya juga mulai sakit. Tapi kali ini Bigantri sempat tim 15 orang yang live. Dan ini dia teman-teman dari GPX Siren yang masih utuh dengan satu timnya. Dan itu dia dengan Wings berhasil menumbangkan teman-teman dari Sosbara kali ini, Bigan. Oke, tanpa kita sadari ternyata masih ada Ses Alpha Inc dan juga Monofight Esports yang dengan permainan pasifnya seperti di Purgator yang pertama. Lagi-lagi masih masuk dan ternyata malah sudah tumbang di posisi keempat. Dan kali ini sudah ada Exeter juga yang tumbangkan kali ini. Masih bisa diselamatkan seharusnya. Masih ada asa dan upaya untuk tim The Prime yang kali ini masih melakukan perlawanan di arah GPX juga. Masih terlihat dipasang gol yang begitu jauh. Oh my God, Justin! Monofight juga kali ini harus diluluh-letakkan oleh pelontar seorang Justin kali ini yang begitu menyulitkan. Justin juga berhasil mendapatkan killnya. Sekarang Exeter Monofight menyaksikan satu orang yang masih bisa untuk melakukan reviving ke arah satu orang hanya Calvin. Melakukan ending terlebih dahulu. Dan Wings menyisakan sendirian sepertinya dari tim Siren GPX kali ini masih bisa untuk melakukan perlawanan. Satu orang di arah depan sana sudah selamatkan Wings. Hati-hati Wings masih bisa juga aman, tetapi dari belakang sudah ada Vector seorang Aberta yang bakal masuk ke rencana lawannya dari belakang dan Jiapsu tumbang. Ini bakal jadi harinya sepertinya untuk The Prime karena Justin cukup sulit melakukan perlawanan di arah luar sana. Sudah dipasang keluar terkena down, tapi Calvin ternyata masih menjadi harapan melakukan ending terlebih dahulu. Gangayan Gawo, ayo satu lagi bakal dimajuin itu aja. 1 lawan 3 masih sempat belum bikin, tapi dari belakang sudah ditembakkan Calvin. Calvin mati juga akhirnya, dan ini dia Buya untuk The Prime Esports. Wow, ini dia MVP juga diperoleh dari Amerta dan kawan-kawan. Amerta, Wings itu RR9 dan juga Heyu. Ada tim-tim yang baru naik promosi